kita semuanya. Yang saya hormati dari sini Bapak Asisten Administrasi 3, yang saya hormati Bapak Kepala BPSDM Provinsi Banten, Pak Untung, yang saya hormati para pimpinan OPD di lingkungan Provinsi Banten, yang saya hormati para pimpinan BKPSDM di seluruh kabupaten kota Provinsi Banten, dan para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama malah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini mengumpulkan kita semuanya dalam forum silaturahmi ini dalam keadaan sehat, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi ini. Bapak sekalian, perkenankan saya menyampaikan terkait dengan apa program kerja pengembangan kompetensi tahun 2022 ini akan bisa menjadi perhatian nanti untuk penyusunan pengembangan program pengembangan kompetensi. Gambar ini kelihatan ya, Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Baik, temanya adalah bagaimana kita mengimplementasikan ASN berakhlak untuk kompetensi tahun ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden tentang employer branding, ya, ASN bangga melayani bangsa dengan core value ASN berakhlak, di mana salah satunya adalah menegaskan ya kebutuhan ya dan tuntutan para ASN untuk terus belajar mengembangkan kapasitasnya, yaitu yang sebagaimana yang termaktub dalam nilai kompeten, ya. Nah, tentunya ini perlu penjabaran lebih lanjut ya di dalam penajaman pengembangan kompetensi, dan memperhatikan perkembangan yang ada. Tadi saya sampaikan oleh Bapak Asisten, tentunya harus melihat penyesuaian cara-cara yang lebih efisien, lebih efektif. Nah, ada beberapa hal yang mungkin saya highlight yang menjadi program tahun 2022. Yang pertama adalah tentang pelatihan dasar rebranding berakhlak. Ini sudah kita mulai ada workshop khusus dan workshop untuk yang reguler. Yang reguler ini artinya mereka yang belum pernah ikut mengajar pada program Latsar, dan untuk khusus ini adalah mereka yang sudah pernah tetapi belum paham atau belum mengenal kurikulum yang baru. Kurikulum yang baru ini hanya berubah pada agenda 1 dan agenda 2, ya, di mana di situ ada terkait dengan nilai-nilai dasar, ya, nilai-nilai dasar yang di sini terkait dengan ASN berakhlak, ya, dan juga ada agenda 3 penyesuaian minor, di mana ada penggabungan, ada materi baru tentang ada Smart ASN, yang ini merupakan penggabungan dari mata pelatihan yang ada sebelumnya, yaitu pelayanan publik, government, tetapi Smart ASN ini kita fokus pada penguatan literasi digital. Nah, ini dilakukan kemarin dengan emosi, ya, dari berbagai widya suara yang ada. Nah, memang ini kemarin ada masukan, kenapa harus dibuat ada yang remedial dan enggak gitu ya. Ini untuk membangun semangat belajar aja. Tetapi untuk pelaksanaan sampai bulan Februari ini, ya, kita laporkan bahwa semuanya berhasil, ya, menyelesaikan workshop tadi, ya, dan ini kita prioritaskan untuk instansi-instansi atau lembaga pelatihan yang memiliki jadwal yang dekat. Dari sisi biaya tidak ada perubahan untuk program pelatihan dasar
ASN rebranding ini, ya tidak ada perubahan biaya, dan skenario-nya juga tidak berubah, hanya materi terkait dengan nilai dasar kemarin aneka berubah menjadi berakhlak. Kemudian untuk yang agenda 3 ada penambahan ASN, smart ASN, ya, dan ada beberapa penyesuaian ya, yang lain yang minor. Kemudian yang kedua adalah yang ini cukup banyak, dan ini kita lakukan perubahan untuk kurikulum pelatihan kepemimpinan, ya, smart governance. Jadi ini mensikapi tuntutan pandemi, dan ini akan merubah cara kerja kita. Nah, arahan dari Bapak Presiden itu kita harus merubah cara kita dalam menyelenggarakan pemerintahan yang lebih smart, pemanfaatan teknologi, kemudian juga smart people, ya, dan juga proses yang lebih cerdas, lebih efisien. Nah, ini kemarin arahan sempat ada wacana untuk menggantikan beberapa pekerjaan yang sifatnya manual, rutin, ya, dengan artificial intelligence, dengan robot dan sebagainya, dalam rangka tentunya mewujudkan birokrasi yang lebih agile, lebih lincah, gesit, ya, dengan SDM yang lebih berkualitas, karena dia lebih fokus pada tugas-tugas yang tadi pelayanan yang membutuhkan empati, inovasi, kreativitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari pola yang sekarang, ya, dilakukan pendekatannya secara klasikal, ya, meskipun kemarin selama pandemi sejak 2020 kita membuat surat edaran untuk pengalihan pelatihan ini menjadi secara distant learning, terutama untuk daerah-daerah yang masuk pada zona merah. Nah, mulai tahun ini kita akan lakukan secara permanen, kurang lebih pendekatan yang memberdayakan, ya, mengoptimalkan teknologi informasi. Nah, yang berubah adalah mulai dari PKN 1, PKN 2, PKN PKA, PKP, ya, yang temanya adalah terkait dengan smart governance. Mengapa disebut dengan smart? Karena tadi, ya, pelatihan ini ingin membangun smart people, yaitu pimpinan ini harus bisa membangun SDM-SDM yang semakin cerdas, menjadi learning worker, pekerja yang belajar menyesuaikan dengan tuntutan perubahan, dan smart teknologi mampu memanfaatkan teknologi, melek secara digital, dan juga smart proses artinya mampu menciptakan perubahan-perubahan di dalam penyelenggaraan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, secara garis besar perubahannya adalah yang pertama, kita memperkuat skenario blended learning, ya, seperti halnya pada program pelatihan dasar, pelatihan kepemimpinan ini kita juga lakukan ada blended learning. Ya, ini berlaku untuk PKN 1, PKN 2, PKA, PKP. Kemudian yang kedua, selain blended learning, kita menerapkan adanya kurikulum kita sebut dengan double track kurikulum. Double track kurikulum itu artinya ada kurikulum yang sifatnya wajib, yang sifatnya fix, ada yang sifatnya pilihan. Nah, ini pilihannya akan semakin banyak. Yang ketiga adalah penerapan namanya project based learning. Apa project based learning? Yaitu ketika peserta melakukan proyek perubahan ketika ditugasi di waktu off kampusnya, mereka akan mengorganisir pelaksanaan proyek perubahan dengan menerapkan project based learning. Nah, skenarionya akan berubah. Nah, ada perbedaan antara pelatihan pimpinan nasional tingkat 1 dan 2, yang ini skenarionya akan mulai dari klasikal, baru kemudian e-learning, kemudian aktualisasi tempat kerja dengan tadi project based learning, baru kemudian ditutup dengan klasikal. Nah, untuk yang PK
dan PKA, kita akan mulai terlebih dahulu dengan MOC terlebih dahulu. Peserta akan belajar tentang kurikulum yang tadi wajib sifatnya, kita sebut dengan kurikulum inti, ya ini kurang lebih hampir sama, tetapi kita sediakan di situ adalah modul-modul yang memungkinkan peserta untuk belajar mandiri terlebih dahulu. Kemudian setelah belajar mandiri, mereka akan masuk pada pembelajaran klasikal. Di sini pembelajaran tidak dibahas per mata pelatihan, tetapi akan dilakukan pembahasan oleh Widyaiswara per agenda. Nah, ini nanti dilakukan baik nanti secara bersama-sama ya dengan tadi penerapan e-learning, karena di dalam klasikal ini kalau kita lihat di gambar ini ya ini juga masih akan peserta akan belajar e-learning secara mandiri ya. Nah, jadi pembelajaran e-learning ini akan terus bisa diakses oleh peserta, terutama untuk materi-materi yang sifatnya pilihan. Nah, selama e-learning nanti ada kegiatan pembelajaran sinkronus maupun asinkronus nanti. Nah, kemudian setelah itu baru masuk ke aktualisasi di tempat kerja, ya di sini nanti mereka para peserta akan melakukan tadi project based learning. Baru kemudian kembali sekarang untuk ujian, untuk pembimbingan, proyek perubahan dan seterusnya. Nah, yang lain-lain tidak ada perubahan, hanya skenario-nya saja yang berubah. Kemudian apa isinya kalau kita melihat kurang lebih seperti ini. Ini yang kolom kiri ini yang tentang kepemimpinan, ini hampir tidak ada perubahan yang signifikan kecuali untuk updating materi, ya, pengayaan penguatan materi yang ada. Nah, perubahan minor ada di kurikulum PKN 2, ya, ada 1-2 mata pelatihan yang berubah. Nah, kemudian yang baru adalah ada materi yang dilakukan secara e-learning, yaitu materi smart governance. Ya. Ini materi yang terkait dengan terutama penguatan literasi digital dan mindset digital. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah materi-materi yang sifatnya pilihan, dan ini dipelajari melalui e-learning. Ya, ini ada nanti peserta akan milih. Ini materi ini akan terus berkembang setiap tahun. Yang paling kanan, kolom kanan ini. Ya, di sini kita peserta akan milih sesuai dengan aksi perubahannya untuk konteks PKA, PKP. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, terus tadi saya sampaikan ada project based learning. Seperti apa project based learning? Yaitu setiap pemimpin, setiap peserta ini harus memimpin kegiatan pembelajaran berbasis project. Artinya apa? Ya, seperti yang sekarang langkah-langkahnya, mengidentifikasi problem, peta stakeholder, tetapi kemudian menggerakkan unitnya untuk belajar menghasilkan inovasi yang menjadi gagasannya. Ya, dia wajib melakukan coaching, melakukan mengkoordinir tadi penugasan unitnya untuk belajar, sehingga nanti proyek perubahan yang dihasilkan bisa terus dilanjutkan karena para pegawai yang dipimpinnya paham dan mampu kemudian mengakuisisi pengetahuan keterampilan yang relevan dengan proyek perubahannya. Nah, kemudian Bapak-Ibu sekalian, terkait yang ketiga, nah mungkin ada beberapa catatan di sini terkait dengan biaya. Biaya ini ada beberapa perubahan untuk yang PKP, PKA. Ini kalau yang klasikal ini untuk PKP 20.230.000, untuk yang
baru dengan model blended learning ini adalah 14.643. Dan untuk PKA ya dari 22.945 menjadi 17 juta. Dan untuk PKN tingkat 2 dari 30.261.000 menjadi 22.945.000. Ya, jadi ada perubahan penurunan yang cukup signifikan di dalam biaya-biaya untuk pelatihan kepemimpinan ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kebijakan corporate unity. Kita akan mungkin tidak di awal tahun ini, tapi targetnya adalah paling lambat semester 2 dari tahun ini. Kita paham apa corporate unity, sudah beberapa instansi, kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang menginisiasi adanya corporate unity. Kita akan terbitkan pedoman teknisnya bagaimana menyusun dan menyelenggarakan pembelajaran dengan model corporate unity ini. Nah, apa corporate unity kita paham mengenai esensinya, yaitu pembelajaran yang terintegrasi yang mendukung rencana strategis organisasi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, secara desain besarannya akan seperti ini. Dari secara nasional ada corporate unity nasional yang sedang dikembangkan, yang di situ ada digital campusnya, kemudian nanti pengelolaan PIM 1, PIM 2, PKN 1, PKN 2 akan dikoordinir secara nasional, dan nanti ada sekolah kader. Nah, sekolah kader ini sedang disusun, tetapi mungkin tidak dalam waktu dekat ini karena ada perubahan skenario. Di PP 11 2017 menyebutkan sekolah kader ini adalah pengembangan kompetensi dengan percepatan karir untuk mendidik nanti lulusannya menjadi administrator dari PNS, CPNS. Setelah lulus diangkat menjadi PNS, mereka akan ikut sekolah kader dan langsung menjadi pejabat administrator. Tapi dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, maka ini kita pending, kita sesuaikan. Ya, ini yang sedang kita siapkan adalah kebijakan yang memungkinkan sekolah kader ini langsung ke eselon 2. Nah, kemudian Bapak-Ibu sekalian, mungkin untuk Banten kita fokus yang di bawah ini, yaitu penerapan corporate unity secara instansi, di mana di sini corporate unity instansi punya fungsi untuk mendukung implementasi talent management instansi yang bersangkutan. Nah, apa yang menjadi pembelajaran nanti, yaitu klasikal maupun non-klasikal, yang disusun menjabarkan rencana strategis Provinsi Banten. Nah, Bapak-Ibu sekalian, memang ini kalau kita melihat penerapan corporate unity yang di beberapa instansi atau mungkin bisa dikatakan hampir semua instansi baru fokus pada e-learning dan pada pelatihan klasikal. Nah, ini seharusnya nanti kita bisa kembangkan bagaimana corporate unity ini bisa mendukung pengembangan talenta yang dibutuhkan untuk mendukung capaian target-target atau sasaran strategis di Provinsi Banten. Nah, pembelajarannya seperti ini, kita paham dari 10, 20, 70 akan lebih banyak pembelajarannya nanti dilakukan di tempat kerja, ya. Dan kita mengharapkan keberhasilan corporate unity ini harus didukung, ya. Nanti keberhasilannya dengan keterlibatan pimpinan secara berjenjang, ya, mulai dari Bapak Kepala Daerah, Bapak Ibu Kepala Daerah, sampai pada pimpinan-pimpinan masing-masing OPD. Nah, apa yang dipelajari di situ, metode-metode yang bisa dikembangkan, coaching, mentoring, on the job training, ada project based learning tadi saya sampaikan,
dalam rangka memenuhi yang 20 jam pelajaran, ya, dan ini tidak perlu kemudian biaya yang besar, ya, karena ini dilakukan terintegrasi dengan pekerjaan sehari-hari. Nah, mungkin yang jarang terdengar seperti secondment, secondment penugasan misalnya dari Provinsi Banten ke mana ya ke Lebak atau ke mana ke ya salah satu kabupaten kota, ya, di lingkungan Provinsi Banten, misalnya dari Lebak bisa ke Pandeglang, Pandeglang Serang dan seterusnya, agar ada penugasan-penugasan yang bisa memperkuat tadi pengayaan pengetahuan, keterampilan, pengalaman dari ASN di lingkungan Provinsi Banten. Job shadowing ini mungkin bagus, ya, ini kita terapkan untuk Widya Iswara, ada sit-in melihat, ya, yang lebih senior, dan yang berikutnya adalah community of practice. Ya, ini adalah pembelajaran di dalam satu rumpun profesi yang sama. Ini yang sudah diterapkan di konteks Widya Iswara sudah dua tahun, hampir 2 tahun ini. Ya. Kemudian kita ini juga mungkin tidak di awal tahun, tapi mungkin di semester 2 juga, di akhir semester 2 tahun ini kita menerapkan namanya pengembangan kompetensi mereka yang mendapatkan jabatan fungsional dan tapi diberikan tugas-tugas tambahan koordinator, subkoordinator, ini terutama untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi. Ini ada program namanya pengembangan kompetensi untuk jabatan fungsional, untuk smart governance. Ya, mengapa kita smart? Karena ini memang caranya adalah cara yang memang kita lakukan yang seefisien mungkin. Ada 2 tahapan. Yang pertama adalah belajar mandiri, ya, kemudian setelah itu masuk ke komunitas praktis masing-masing. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau misalnya fungsionalnya analisis kebijakan, ya dia masuk ke komunitas praktis analisis kebijakan. Dia Widya Iswara masuk ke komunitas praktis Widya Iswara dan seterusnya. Ya. Nah, ini untuk materi-materinya ada materi terkait dengan materi kurikulum manajerial, ya, ada juga pilihannya nanti. Kemudian ada kurikulum tentang digital, ya, yang ini nanti kurang lebih akan sharing materinya dengan PKP PKA. Nah, ini materi-materinya ada tiga agenda: manajerial, teknis manajemen, ya, untuk yang teknis tadi saya sampaikan, dan ada smart teknologi. Ini ada 4 modul, ada cloud, data mining, big data analysis, dan artificial intelligence. Nah, ini murni emosi Bapak Ibu sekalian, sehingga ini desainnya adalah tidak berbayar, ya, tidak berbayar. Kemudian yang kelima adalah pelatihan sosiokultural. Ini pelatihan baru, ini kita akan matangkan juga, ya. Kita harapkan bisa kita implementasikan tahun ini. Dan Bapak Ibu, ini adalah mandat dari salah satu dari aturan tentang kompetensi sosiokultural, ya, sebagaimana yang diatur dalam Permenpan 38 2017, ya. Nah, tetapi ini kami coba sederhanakan, ya, agar tidak ada 5 level, tetapi menjadi 3 leveling. Nah, nanti 3 leveling tadi ada level dasar, menengah, lanjutan. Ya, lanjutan untuk siapa? Terutama untuk JPT, ya. Untuk yang menengah untuk siapa gitu? Yang untuk menengah ya untuk yang para jabatan administrator, ya, untuk untuk pengawas atau yang setara. Untuk yang dasar ini untuk secara umum, untuk staf secara umum. Nah, ini cara belajarnya ini juga Rp0 Bapak Ibu. Belajar mandiri, ada modul, ada bahan-bahan yang dipelajari secara mandiri. Kemudian setelah itu, setelah selesai akan masuk pada program muatan lokal. Nah, muatan lokal ini akan disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing instansi, ya. Di provinsi Banten bisa mendesain sesuai dengan kebutuhan. Contohnya kemarin misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, muatan lokalnya adalah mengimplementasikan tadi materi-materi terkait dengan sosiokultural dalam rangka membangun pelayanan dalam keragaman temanya itu, ya. Nah, baru kemudian setelah itu setelah ada pembelajaran muatan lokal masuk pada tahapan evaluasi. Nah, ini mirip dengan program pembekalan untuk P3K. Nah, ini juga termasuk program tahun ini. Mohon maaf, ini saya kelewatan tadi. Di bagian Latsar tadi, kalau untuk PNS-nya ada Latsar, untuk P3K ada program orientasi. Nah, program orientasi ini para peserta akan masuk di MOC-nya Latsar, dan setelah itu mereka menyelesaikan emosi, mereka akan dibina masing-masing instansi, ada kita sebut juga dengan muatan lokal, program orientasi instansi, ya. Dari ini desainnya nanti disesuaikan mengenai metode dan waktunya, ini disesuaikan dengan masing-masing instansi untuk P3K. Kemudian yang berikutnya untuk jabatan fungsional pengembangan kompetensi, ada beberapa kebijakan baru yang tahun ini kita terapkan. Kalau yang pertama adalah community of practice, ini sebenarnya sudah sejak 2020, tetapi ini baru berjalan melalui program-program webinar ya yang dilakukan, dan kita harapkan nanti ini kawan-kawan targetnya tahun ini bisa masuk pada platform Rumah Cerdas WI. Jadi kita mohon nanti dari BPSDM bisa membuat klaster keahlian, dan kemarin juga sudah kita buka forum diskusi, kita membentuk namanya Talent Pool WI Nasional untuk PKN 2. Nah, ini tujuannya adalah untuk membangun penyamaan persepsi, pengembangan kompetensi para pengajar PKN 2, dan kemungkinan kita untuk bisa menugaskan WI-WI tadi lintas lembaga pelatihan, tentunya dengan persetujuan pimpinan lembaga pelatihan tadi, agar ini bisa saling pengayaan gitu ya. Ya, dan nanti dikelola. Nah, ke depan tidak hanya PKN 2, tapi PKP, PKA, ini juga kita akan terapkan hal yang sama agar ada pengayaan, penguatan ya antar lembaga pelatihan tadi, karena WI-nya ditugaskan secara rotasional tadi, bagian dari program pengembangan kompetensi Widya Suara. Nah, ini tahun ini kita harapkan bisa masuk di platform ini. Dan 2 hari ini ada rapat kerja Asosiasi Profesi Widya Suara yang melihat secara lebih serius mengenai program-program pengembangan kompetensi Widya Suara. Nah, ini peran terkait dengan Community of Practice 16/2020, dan kita punya Perlan 7 2021, ini baru Bapak Ibu. Jadi Perlan 7 2021 itu tentang pelatihan fungsional kewidyasuaraan sebagai pengganti pelatihan penjenjangan. Nah, ini terdiri dari pelatihan penguatan dan pengembangan. Nah, penguatan ini wajib sifatnya untuk mereka yang dari formasi awal maupun yang dari passing. Tetapi untuk pengembangan ini sifatnya opsional, karena sebenarnya lebih sifatnya pembekalan untuk para widyasuara sebelum mereka melakukan uji kompetensi. Nah, ini skenarionya, kalau kita melihat di sini kita lakukan juga dengan blended, dan ada penguatan literasi digital untuk setiap tingkatannya. Ya. Nah, ini peran ke depan Widya Suara yang tadi saya sampaikan dengan perubahan-perubahan skenario,
pembelajaran yang lebih sekarang kita arahkan ke blended learning, sehingga nanti kawan-kawan Widyaswara perlu tentunya memperkuat peran-peran barunya, ya, mendesain ya video e-learning, menjadi kurator konten pembelajaran, dan menjadi fasilitator dan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, juga Bapak Ibu, kami perkenalkan Peraturan LAN 8 2021 tentang peran Widyaswara pembelajaran di tempat kerja. Maksudnya apa? WI ini tidak hanya ngajar di kelas, tetapi juga di tempat kerja dalam rangka penerapan tadi corporate university. Nah, sekiranya nanti secara formal belum diterapkan, tetapi ini nanti ini bisa di sudah mulai dilakukan. Peran-peran tanya seperti apa, yaitu menjadi coach, mentor, mendampingi magang, mendampingi on the job training, tukaran pegawai, dan seterusnya, ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, nah ini sifatnya pendampingannya ini ke unit, bukan ke individu tapi ke unit. Ada job shadowing dan seterusnya yang bisa menjadi coach, menjadi pendamping, menjadi penyelia. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini ada Permenpan 39 2021 tentang analis pengembangan kompetensi. Ya, ini mohon maaf belum kita aturan teknisnya, insya Allah kita selesaikan dalam waktu semester pertama ini, sehingga ini sudah bisa mungkin di Provinsi Banten sudah bisa mendaftarkan dari pegawainya yang akan menjadi fungsional analis pengembangan kompetensi. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah dia memetakan kompetensi, kebutuhan kompetensinya, kemudian mendesain kompetensi, metode-metode yang sangat banyak sekali, yang terutama dalam pelaksanaan corporate university, ya, mulai desain magang, coaching, mentoring, dan seterusnya, yang sangat banyak, termasuk tadi mendesain e-learning-nya dan melakukan evaluasi. Nah, ini juga bukan evaluasi kualitas penyelenggaraan, bukan, tapi impact-nya, ya, yang mampu melihat tadi nanti apa impact-nya terhadap kinerja organisasi kok, dan perubahan perilaku. Jadi kita bicara kok dengan metodenya Kirkpatrick itu di level 4 dan level 3, kurang lebih seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah kita akan launching tahun ini, mungkin tidak di semester 1 tapi semester 2, kerangka penjaminan mutu. Nah, jadi menyusul pada kebijakan terdahulu tentang akreditasi, kita lengkapi mengenai tim penjamin mutu, cara kerjanya dan seterusnya. Yang di situ nanti termasuk kawan-kawan Widyaswara dengan Permenpan 42 2021 kemarin ada perubahan uraian tugasnya, yaitu salah satunya adalah melakukan penjaminan mutu. Nah, ini mekanismenya adalah kurang lebih seperti ini, bentuk tim penjamin mutunya yang bertanggung jawab nanti di dalam penyelenggaraan, ya, ini simulasinya di PKN 2 terkait dengan bagaimana standar sarana prasarana pelaksanaan dan melakukan evaluasi serta mekanisme tindak lanjutnya dengan menerapkan prinsip siklus plan, dulu check, act, dan seterusnya. Dan ini insya Allah kita harapkan ini bisa membantu baik Bapak Ibu penyelenggara maupun para Widyaswara di dalam menjalankan tugas tadi penjaminan mutu. Baik, mungkin itu sementara Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.